yang selama ini tersimpan deh, yang kita nggak pernah tahu ternyata kita punya itu gitu. Nah, dengan ini sebetulnya kita bisa menggrab apa yang sudah ada di existing system itu untuk kita bisa dokumentasikan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi pasti memudahkan untuk organisasi ya untuk bisa melihat apa-apa saja aset informasi yang mereka punya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita masuk ke dalam yang tadi saya sampaikan kaitan dengan manage datanya di COVID ya. Ini bagian tadi untuk menilai tingkat kematangan IT. Jadi mungkin kalau Bapak dan Ibu yang sudah cukup familiar di COVID, di sini juga mungkin saya akan coba mappingkan bahwa sebetulnya ini akan bisa membantu meningkatkan capability level ya di COVID di atau tingkat kematangan TI terkait dengan pengolahan data. Nah ini mungkin sekedar ini aja, sekedar informasi saja bahwa mungkin ada beberapa kan yang mungkin tidak familiar gitu ya dengan istilah COVID, dengan tingkat kematangan TI. Nah, ini mungkin saya eh, sampaikan sedikit. Jadi, COVID itu adalah framework bagaimana untuk kita bisa mengukur tingkat kematangan implementasi IT di organisasi. Itu dari skala 1 sampai 4, sekian ya gitu ya. Nah, itu semacam scoring ya untuk memastikan. Jadi semakin tinggi nilainya artinya semakin matang atau semakin mature pelaksanaan dari sisi tata kelola IT-nya. Nah, salah satunya adalah yang akan diukur adalah bagaimana mengelola eh, data di organisasi. Nah, itu juga satu dilihat diukur. Jadi artinya kalau nilainya tinggi dalam pengelolaan datanya, berarti ya kita bisa pastikan, kita bisa lihat bahwa organisasi ini cukup mature. Kebijakannya mungkin sudah ada, prosedurnya sudah dilaksanakan dengan baik. Kemudian dari setiap prosedur sudah dijalankan. Karena ada juga mungkin prosedur ada, tapi tidak dilaksanakan. Gitu ya. Jadi ini harus diukur. Prosedurnya, proses sudah dijalankan dengan baik, sudah masuk dalam KPI juga, kemudian juga ada outputnya, ada hasil pengukurannya atau hasil dari produknya itu sendiri ya. Jadi kalau nanti kita bicara, oke dia mengklaim bahwa tata kelola sudah baik, nah, nanti kita lihat juga, ya timnya sudah ada atau belum, tim tata kelolanya seperti apa, kemudian prosedurnya seperti apa, sudah ada belum bagaimana mengelola metadata, bagaimana mengelola kualitas data misalnya. Itu harus dilihat, harus kita kita pastikan juga waktu kita mengukur tingkat kematangan TI. Nah, itu salah satu aspek ya atau contoh di organisasi ketika kita akan mengukur nilai tingkat kematangannya. Karena di BUMN itu sudah ada patokannya ya, jadi minimal harus 3 gitu secara overall nilai kematangan TI-nya. Nah, mungkin kembali ke sini, kalau tadi kita mengacu ke tingkat kematangan, ini ada beberapa aspek-aspek yang biasa dilakukan ya. Jadi tadi metadata, nanti kita lihat juga bagaimana untuk mengolah kamus data, nah atau business glossary. Nanti kita lihat maksud business glossary itu seperti apa. Kemudian tadi data governance ya sudah dibahas. Kemudian data life cycle. Nah, ini juga penting nih yang tadi saya sampaikan juga di awal-awal ya. Jadi memastikan data itu sudah punya siklus hidupnya dari mungkin dari awal, bahkan mungkin tidak hanya dari waktu di create ya, dari perencanaannya diplanningkan sampai dengan nanti di pemusnahannya. Nah, itu harus kita bisa lihat nih bagaimana proses itu dilakukan. Karena jangan sampai ada celah juga di sana. Dari mulai mungkin di create atau direncanakan, digunakan sampai di maintenance sampai dimusnahkan, memastikan ini masih tetap aman ataupun memang musnah musnah secara aturan gitu ya. Karena takutnya dibilang dimusnahkan, tapi ternyata datanya malah di copy atau di tempat lain dan data itu malah bocor, misalnya seperti itu. Kemudian ada integrasi tools lain. Nah, ini juga yang perlu dilihat biasanya waktu kita apa ya namanya untuk implementasi eh, sistem ini ya. Jadi harus bisa berbicara dengan sistem yang lain. Karena seperti kita ketahui bahwa database itu kan tadi banyak ya. Ada Oracle, ada SQL Server, ada SQL Server juga ada ETL tools-nya, SSIS. Nah, itu bagaimana semua sistem itu bisa didokumentasikan, bisa diintegrasikan juga, sampai dengan nanti kita bisa melihat keterhubungan antar datanya. Dari sumber data A, masuk ke data B, diolah di C. Nah, itu nanti sebetulnya kita bisa lihat. Atau nanti ada istilahnya data lineage. Nah, itu nanti kita bisa lihat seperti apa. Kemudian terakhir ada di dokumentasi dan pelaporan ya. Jadi ini tadi menyediakan feature yang cukup komprehensif untuk kita bisa mendapatkan tadi data-data apa yang kita miliki, kemudian metadatanya ada informasinya ini adalah field yang harus angka, harus tanggal misalnya. Kalau kita bicara tanggal lahir ya harus format tanggal.